Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menguduskan kami, Engkau yang sudah memilih kami sejak sebelum dunia dijadikan, Engkau juga yang sudah menyelamatkan jiwa kami dari segala hukuman dosa yang harusnya kami terima. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang begitu besar. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau meresponi anugerah Engkau. Kiranya Tuhan boleh menolong kami supaya kami menjalankan ibadah pada hari ini tidak dengan sia-sia, melainkan dengan hati yang sungguh-sungguh mengenal dan mencari kerajaan Tuhan, mengenal Tuhan sebagai pribadi yang terbesar di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan eksposisi dari surat 1 Yohanes. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 13 sampai 14. Kita akan membacanya bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, pada hari ini kita akan membahas suatu tema, yaitu perpindahan orang dari maut menuju kepada hidup. Pada bagian sebelumnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes sudah menjelaskan tentang dua pilihan hidup di dalam setiap manusia. Pilihan hidup kita itu ada dibagi ke dalam dua jalan. Apakah kita mau hidup seperti jalannya Kain ataukah jalannya Habel? Jalannya Kain berarti melawan Tuhan, tidak mensyukuri anugerah Tuhan. Jalannya Kain berarti melakukan dosa, melawan Tuhan, yang membuang kebenaran. Sedangkan jalannya Habel berarti taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan iman yang benar yang dari Tuhan sendiri. Nah, pada bagian ini Yohanes mengkontraskan kembali dua jalan kehidupan manusia dengan cara yang berbeda, yaitu jalan kehidupan maupun jalan kematian. Di dalam dunia ini ada dua jalan kehidupan ataukah jalan kematian. Ya, jalan hidup manusia. Kalau jalan kehidupan berarti kita memilih untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tahu itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita bisa mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah pemberian Tuhan. Ya, pemberian Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang yang sudah diberi anugerah keselamatan tersebut akhirnya sudah ada di jalan kehidupan. Ya, mereka memilih jalan kehidupan, memilih untuk mengenal Allah, memilih untuk mengenal diri, dan juga bertobat dari segala dosa-dosa yang dilakukan. Kita memilih jalannya Tuhan, itu berarti the way of life. Setelah kita menerima anugerah keselamatan, kita pun mau mengerjakan anugerah keselamatan tersebut. Nah, ini adalah salah satu jalan yang baik. Ya. Kemudian jalan yang kedua adalah jalan kematian, yaitu apa? Orang yang memang hidup di dalam dosa. Orang yang memang tidak mau mengenal siapakah Tuhan. Yang tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mereka menolak segala kebenaran. Mereka tidak mau mengenal Tuhan maupun mengenal diri. Mereka hidup di dalam kedagingan. Mereka hidup di jalan iblis, the way of death. Jalan kematian akan menuju kematian yang kekal. Sedangkan jalan kehidupan akan menuju kehidupan yang kekal. Dan ini semua bukan di tangan kita sebagai manusia. Ini semua di tangan Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Ya, Tuhan sudah mengatur seluruh kehidupan umat manusia. Ada yang di dalam jalan kehidupan, ada yang di dalam jalan kematian. Ini kadang-kadang kita sulit untuk mengertinya. Kenapa Tuhan memberikan dua jalan ini? Kenapa Tuhan itu menciptakan dunia ini? Kenapa Tuhan mengizinkan adanya
iblis. Kenapa Tuhan mengizinkan adanya surga, adanya neraka? Kenapa Tuhan menciptakan dunia ini? Kenapa kita ada dan kenapa kita sebagai orang Kristen ada di jalan kehidupan, bukan di jalan kematian? Ini semua, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mikir kembali, sulit sekali untuk menemukan jawabannya. Sebagai manusia kita tidak bisa menemukan setiap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hidup kita. Tetapi ketika kita merenungkan kembali pribadi Tuhan, ketika kita merenungkan kembali karyanya Tuhan, di situ kita akan mendapatkan iman dan juga pengertian dan juga ketenangan. Kita tidak akan bertanya-tanya, karena kita bukan Tuhan. Kita sebatas mengenal apa yang Tuhan wahyukan kepada diri kita. Tuhan itu berdaulat, ya terserah Tuhan mau ngapain. Tuhan itu maha kasih, ya terserah Tuhan mau memilih siapa yang ada di jalan kehidupan dan membiarkan orang-orang, sebagian orang di jalan kematian. Dan tugas kita sebagai orang yang sudah mengenal kehidupan yang sejati adalah kita mengabarkan jalan kehidupan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Amsal 4 di situ mengatakan bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, kian lama bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan kehidupan yang sudah kita pilih, yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu membuat kita itu seperti cahaya fajar. Ya, ada kejelasan, ada kebenaran, ada sukacita, ada kejelasan yang kita bisa lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi. Hidup kita itu sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus itu seperti cahaya yang semakin terang dan memberkati banyak orang. Tetapi jalan orang fasik, pengamsal mengatakan bahwa itu seperti kegelapan, darkness. Bukan seperti cahaya yang terang, tetapi seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Mereka sudah di dalam kegelapan. Mereka tidak tahu jalan apa itu. Bahkan mereka tidak menyadari mereka sedang ada di jalan kematian. Mereka tidak sadar di depan mereka ada neraka. Mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan itu melawan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang membuat mereka tersandung. Itu adalah jalan orang fasik. Mereka tidak tahu, mereka betul-betul tersesat. Nah, ini adalah dua perbedaan jalan hidup orang. Jalan kematian ataupun jalan kehidupan. Kita mau ambil jalan yang mana? Dari sekolah minggu kita sudah ada lagu ini ya. Di dalam dunia ada dua jalan. Jalan yang sempit, ya, jalan yang lebar, jalan yang sempit Tuhan berkati. Ya, jalan yang lebar jiwamu mati. Ada dua jalan di dalam kehidupan di dunia ini. Itu dari mana? Dari Matius 7 ayat 13 sampai 14. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca bersama-sama Matius 7 ayat 13 sampai 14. Lagu sekolah minggu atau lagu-lagu Kristen itu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu Kristen yang baik itu berasal dari kebenaran firman Tuhan. Dan di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan ya, ada dua jalan. Mari kita baca bersama-sama Matius 7 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini adalah suatu kebenaran, suatu jalan rohani dari setiap orang. Untuk mendapatkan jalan kehidupan itu sempit, itu sulit. Itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Lebih banyak orang memilih jalan yang lebar, yang luas, yang kelihatannya nyaman di depan. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang Kristen itu sebenarnya tidak ada orang yang mau menjadi orang Kristen. Karena apa? Jalannya sempit. Karena apa? Susah kok mengikut Yesus. Susah kok ibadah setiap minggu. Susah kok baca Alkitab setiap hari.
Susah kok berdoa setiap hari, apalagi kita disuruh mengabarkan Injil. Susah. Ngapain jadi orang Kristen? Gak usah. Ya, gak usah jadi orang Kristen. Itu adalah hal yang sangat sulit. Nah, ini adalah pandangan yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sebagai manusia yang berdosa itu tidak mau jadi orang Kristen, tidak mau mengikuti Yesus. Karena apa? Jalannya sempit. Yesus sendiri mengatakan bahwa barang siapa mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal diri. Mengatakan tidak kepada diri. Menolak musuh diri sendiri. Musuh yang terbesar adalah diri sendiri. Loh, diri kok ditolak oleh diri sih? Itu adalah hal yang sulit. Bukan saja itu, mengikuti Yesus bagaimana? Memikul salib. Sudah menolak diri, pikul salib ya yang Yesus berikan. Wah, susah ya. Terus harus ikut kemana Yesus pergi. Di jalan yang Yesus jalani, kita belajar mengikutinya. Yesus pakai jalan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Jalan salib, penuh penderitaan, penuh kesakitan, penuh kesulitan, penuh penganiayaan. Oh, orang Kristen harus mengikuti jalan Yesus? Iya, betul. Maka dari itu, manusia yang berdosa pasti menolak untuk menjadi orang Kristen. Pasti menolak. Ngapain jadi orang Kristen sih? Ya, susah kok mengikuti Yesus, dianiaya, jadi minoritas, ya, dijauhi orang, dibenci orang. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, surat 1 Yohanes ini menghibur kita. 1 Yohanes 3 ayat 13 mengatakan, jangan kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Karena apa? Karena diri kita sendiri yang berdosa ini membenci kekristenan. Dunia membenci kekristenan. Dunia yang berdosa ya, ini maksudnya dunia adalah kehidupan duniawi, kedagingan. Dan juga segala ajaran yang melawan kekristenan. Orang-orang di luar sana itu tidak suka kok ya ajaran Kristen, tidak suka orang Kristen. Kita sendiri juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita terjatuh dalam natur yang berdosa, kita benci kok orang Kristen. Berapa banyak kita sendiri membenci orang Kristen yang lainnya? Orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita benci kok orang Kristen. Susah ya jadi orang Kristen. Aneh jadi orang Kristen. Selalu berbeda dengan teman-teman saya. Selalu berbeda dengan budaya di perusahaan. Budaya di dunia itu berbeda. Ngapain jadi orang Kristen? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah ajaran yang memang muncul dari dunia yang berdosa. Pada umumnya, pada naturnya kita itu tidak mau kok menjadi orang Kristen. Tetapi Tuhan yang sudah menganugerahkan keselamatan itu mengubah pandangan kita semuanya. Itulah perubahan dari maut kepada hidup. Itu ekstrim sekali perubahannya. Ya, kita itu bukan orang Kristen dulunya. Semua orang itu nggak ada yang orang Kristen dulunya. Sejak lahir di dalam dunia, kita itu anti Kristen. Kita itu penyembah berhala. Kita itu melakukan dosa. Kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi setelah mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu semua terbalik. Sangat indah menjadi orang Kristen. Sangat bersyukur punya gereja Tuhan. Karena apa? Karena kita mengenal siapakah Tuhan. Karena kita mengenal siapakah diri kita sendiri. Dan Rasul Yohanes mengatakan jangan kaget ya. Kalau kamu sudah jadi Kristen, kamu sangat bersyukur di dalam hidupmu kamu menjadi orang Kristen. Tetapi dunia di luar sana itu anti-Kristen. Anti-Kristus. Jangan anggap itu hal yang tidak seharusnya terjadi. Itu memang terjadi. Kamu sendiri ingat, kamu sebelum Kristen memangnya suka Kristen. Suka orang-orang Kristen, suka gereja. Enggak. Siapa sih di dunia ini yang pada mulanya itu, yang belum mengenal Kristus itu tiba-tiba datang menyembah Kristus? Enggak ada. Semuanya menolak Kristus. Maka dari itu Yohanes katakan jangan kaget ya. Kamu jadi orang Kristen, banyak teman-teman kamu yang menghina, yang membenci, menjauhi kamu. Jangan kaget. Kamu itu menjadi orang yang minoritas. Memang dunia seperti itu. Dunia itu menolak Kristus, kehidupan duniawi yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kamu di sini ya, di ayat 13 ini, kamu di sini mengacu kepada orang-orang Kristen. Orang Kristen berarti sudah mengambil jalan kehidupan yang berbeda. Sangat beda dengan dunia. Kalau ibarat
ada arus air, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu sedang melawan arus air yang begitu deras. Itu orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh ya mengikuti budaya duniawi yang berdosa. Orang Kristen menjauhi narkoba, orang Kristen menjauhi seks bebas, orang Kristen menjauhi foya-foya, pesta pora, judi, orang Kristen tidak menikmati perbuatan dosa. Karena apa? Karena orang Kristen sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Orang Kristen sudah berpindah dari jalan maut menuju jalan kehidupan. Kita itu adalah menjadi orang yang lawan arus terus, lawan tren. Kalau orang Kristen tidak melawan arus, itu orang Kristen sudah mati. Ya, kita ini lawan arus terus. Itulah kenapa kita menyadari banyak tantangan ya untuk datang beribadah, untuk datang kepada Tuhan, melayani Tuhan itu pasti ada tantangan karena apa? Kita sedang melawan arus kok. Di dalam seluruh dunia Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya sebagian kecil kan, Alkitab mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, sebagian kecil yang memilih jalan yang sempit. Sebagian kecil yang sudah Tuhan berikan anugerah keselamatan untuk berjalan di dalam Kristus. Kecil sedikit. Di dalam gereja Tuhan ataupun di dalam kebanyakan orang Kristen juga, sebagian kecil saja yang melayani. Karena apa? Susah, ya, susah menjadi orang Kristen itu. Nah, gereja Reform, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja Reform Injili ini adalah salah satu gereja yang lawan arus. Ya, lawan tren gereja saat ini. Kalau tren gereja saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap trennya itu adalah satu, gereja tetap Kristen, sebutannya namanya gereja Kristen, tapi ke arah entertainment. Ke arah entertainment. Ini arus yang pada umumnya muncul. Yang kedua, arus gereja Kristen pada saat ini pun adalah trennya yaitu gereja Kristen tapi liberal. Ya, tidak percaya mujizat, tidak percaya kebangkitan Yesus, tidak percaya Yesus satu-satunya juru selamat, tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan bahkan. Dia hanya guru biasa aja. Nah sekarang kita sedang berjalan di arus gereja yang demikian. Kalau semua gereja begitu, ya sudah. Ya, gereja kehilangan inti Injilnya. Maka dari itu gereja yang paling sering dibenci oleh gereja lain siapa? Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Mungkin gereja Reform atau orang-orang Reform nih. Ya, orang-orang Reform itu dibenci oleh orang-orang Kristen yang terbawa arus. Tren entertainment maupun tren liberal atau tren tradisi ya. Sulit. Kehidupan orang Kristen itu ibarat ikan salmon Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ikan salmon yang berjuang melawan arus sungai untuk bisa hidup dengan baik dan aman, bertelur menghasilkan anak-anaknya. Ikan salmon hidup dari sungai menuju ke laut. Ya, menetas di sungai di atas, terus menuju ke laut. Kemudian ketika ikan salmon itu mau bertelur, dia harus melawan arus, melewati batu-batu yang sulit, arus yang kuat, mengalami sakit, penderitaan, bahkan kekurangan nafas, untuk bisa mencapai tempat yang aman di sana, supaya dia bisa bertelur dan anak-anaknya itu jauh dari predator-predator. Demikian juga kita juga ya, melawan arus supaya apa? Supaya kita bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan tenang, menghasilkan buah di hadapan Tuhan, dan kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Kita lawan arus apa saja Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang Kristen melawan arus ateisme. Ya, orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Orang Kristen melawan arus sekularisme, memisahkan antara kehidupan agama dan juga kehidupan sehari-hari. Bahkan agama itu tidak adalah, kita hanya hidup secara materi saja. Orang Kristen melawan arus rasionalisme, kebenaran hanya bisa diterima oleh pikiran. Orang Kristen melawan arus empirisme, kebenaran hanya bisa diterima ketika mendapatkan pengalaman. Yang bukan dialami itu tidaklah kebenaran. Orang Kristen mengalami pluralisme, semua agama sama. Jalan keselamatan orang masing-masing itu ada jalannya sendiri, bukan hanya di dalam Kristus. Orang Kristen melawan arus liberalisme, hedonisme, materialisme, gerakan zaman baru, bahkan bukan saja itu, kita melawan berhala-berhala yang dimunculkan oleh hati kita yang berdosa. Kita selalu ada pertentangan. Itulah yang menjadikan
kehidupan orang Kristen itu kehidupan yang sulit ya. Karena banyak musuhnya kok. Banyak pertentangannya, khususnya di dalam memberitakan Injil Tuhan. Orang Kristen seharusnya melawan dengan apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Paulus sudah mengatakan, mari kita sama-sama gunakan perlengkapan senjata Allah. Ketopong keselamatan. Di dalam pikiran kita ingat terus keselamatan di dalam Yesus Kristus. Baju zirah keadilan. Badan kita itu harus bergerak melakukan keadilan yang Tuhan berikan. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Di tangan kanan kita ada firman Tuhan, di tangan kiri kita ada perisai iman. Lalu kita punya ikat pinggang kebenaran, itu yang membuat kita tetap berjalan kokoh. Dan juga kasut kita itu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tuhan sudah berikan perlengkapannya kepada kita. Perlengkapan perang ya. Jadi orang Kristen itu bukan yang nyaman-nyaman saja. Ya kita ikut arus zaman gitu ya. Gak ada gerakan, gak ada pertentangan, gak ada kesulitan, gak ada hidup mati. Kita itu digambarkan rohani kita sebagai peperangan. Dan Yohanes katakan jangan kaget kalau ada orang yang melawan kamu. Kalau ada orang yang marah kepada kamu. Kalau ada orang yang mengabaikan kamu. Kalau ada orang yang teriak kepada kamu. Menghakimi kamu, memfitnah kamu, menghina kamu, jangan kaget, itu biasa. Itu bukan hal yang seharusnya tidak terjadi, itu seharusnya juga terjadi kok. Karena apa? Dunia itu betul-betul berdosa kok. Jangankan dari luar penderitaan, kamu sendiri bisa membuat diri kamu menderita. Ya, jangankan tusukan pisau dari pencuri atau perampok, kamu sendiri bisa potong tanganmu sendiri untuk bunuh diri kok. Itulah kondisi dunia yang berdosa ya. Bahkan di dalam Matius 10, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus juga mengatakan apa? Lihatlah para murid, orang-orang Kristen, aku sendiri mengutus kamu itu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba ke tengah-tengah serigala ini, Tuhan itu aneh, Tuhan itu nggak ngerti peperangan, Tuhan itu nggak ngerti melihara binatang atau gimana sih? Oh, bukan itu. Tuhan sedang mengajarkan bahwa dunia yang berdosa itu memang hostile, ya, bahaya, mengerikan. Ya, tidak sadar ataupun tidak sadar, Bapak Ibu Saudara banyak sekali ya ajaran sesat yang masuk di dalam hidup kita, perbuatan dosa yang kita lakukan sendiri. Maka Yesus mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan saja itu, Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu akan dibenci banyak orang karena namaku. Ya, tetapi kamu harus menjadi orang yang bertahan atas penderitaan dan kebencian orang lain karena orang itu memang membenci kekristenan. Orang itu membenci Yesus Kristus. Orang Kristen ambil jalan yang sempit. Itu memang demikian. Jalan salib, di mana jalan yang Yesus lalui itu dilalui dengan baik. Akan tetapi ketika kita mengambil jalan yang sulit, Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ kita ingat ada penyertaan dari Roh Kudus, ada kekuatan dari Yesus Kristus, dan ada juga firman Tuhan yang menuntun kita untuk tetap setia kepada Allah sendiri. Kita nggak mau ambil jalan yang lebar, ambil jalan yang nyaman, ya, ambil jalan duniawi, ya, kita ambil jalan salib. Sampai ada bercandaan orang reform, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bisa sulit, kenapa mudah gitu ya. Harusnya kan kalau bisa mudah, kenapa sulit. Nah ini bercandaan yang ya mungkin ada benarnya juga ya. Kalau bisa nembak SIM ya, nembak SIM, kenapa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, kurang lebih gitu ya. Tapi orang reform tidak. Kita coba dulu semaksimal mungkin jalan yang sulit itu. Karena kita mengasihi kebenaran. Ya, mengasihi kebenaran. Tetapi dunia yang berdosa itu sangat kompleks sehingga akhirnya kita pun kalah kan ya. Ya kita ya udahlah nembak SIM motor, SIM mobil ya, biar cepet. Tapi tidak demikian. Mungkin ada orang-orang yang berhasil juga ya. Berkali-kali ya latihan, ujian, dan akhirnya berhasil tanpa harus jalur yang lebar, yang nyaman. Tetapi mengikuti jalur yang sempit. Nah ini jalan salib. Jalan kebenaran, harus hidup benar, harus hidup jujur, harus tidak boleh berdosa, mengikuti jalan yang Yesus jalani. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks
kesulitan dan penderitaan di dalam 1 Yohanes itu adalah dari dua. Ini sudah kita bahas terus di dalam surat 1 Yohanes, yaitu kesulitan komunitas Kristen, kesulitan jemaat Kristen pada waktu zaman itu adalah dari dalam sendiri ada pengajar-pengajar yang sesat. Pengajar-pengajar yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Pengajar-pengajar yang mengatakan keselamatan itu harus ditambah perbuatan baik, bukan hanya karena anugerah Tuhan. Itu dari dalam gereja mengalami ajaran yang sesat. Dari luar ada komunitas yang membenci dan iri hati kepada komunitas yang baru berkembang ini, yaitu komunitas Kristen. Dan kita tahu di dalam sejarah budaya Alkitab ya, di dalam konteks surat 1 Yohanes ini, dua budaya yang sangat besar itu muncul dengan budaya yang sangat baik, sangat maju, sangat berkembang, yaitu adalah budaya Yunani maupun budaya Yahudi. Nah, kekristenan muncul dari dua budaya yang sangat agung, sangat bagus, dan kekristenan muncul sebagai gereja, sebagai kepercayaan dan membentuk budaya sendiri yang berbeda dengan budaya Yahudi maupun budaya Yunani. Oleh karena itu, kekristenan dilawan oleh budaya Yunani maupun budaya Yahudi. Nah, penafsir mengatakan penderitaan, kesulitan yang dialami oleh gereja saat itu adalah mereka mengalami penolakan sosial dari keluarga mereka sendiri maupun dari komunitas mereka sendiri. Ada yang dulunya orang Yahudi jadi Kristen, mereka ditolak di komunitas Yahudi. Ada yang dulunya orang Yunani kemudian menjadi Kristen, mereka ditolak oleh komunitas orang Yunani. Itu namanya adalah istilahnya ostrasisme. Ostrasisme berarti apa? Pengucilan. Pengucilan. Kamu sudah jadi Kristen kan? Ya sudah, kamu sudah beda dengan orang Yunani maupun Yahudi. Kamu sudah ke gereja Reform kan? Sudah beda dengan kami yang gereja-gereja mainstream. Kamu dikucilkan, kamu tuh orang aneh. Ya, budaya kamu tuh berbeda sekali, ajaran kamu tuh sesat. Mereka mengalami ostrasisme, pengucilan, ekskomunikasi, kayak gitu ya. Yohanes katakan bersiaplah, ya, hiduplah dengan kondisi saat itu. Dunia yang membenci kamu. Yohanes juga mempersiapkan kekristenan untuk menghadapi penganiayaan yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi. Jadi kita tahu ya, setelah surat 1 Yohanes ini ditulis, beberapa tahun kemudian itu penganiayaan akan terjadi lebih besar dari Kekaisaran Romawi. Kaisar Nero dan lain-lain itu menganiaya orang Kristen dengan luar biasa. Ya, orang-orang Kristen diingatkan oleh surat ini, ya firman Tuhan ini, jangan heran, jangan kaget. Beberapa tahun lagi Bapak Ibu sekalian, Indonesia mengalami pergolakan politik. Bisa jadi kekristenan akan mengalami penganiayaan, who knows? Bisa terjadi, bisa juga tidak. Ya, kekristenan pernah mengalami ya, di Indonesia khususnya ada pergejolakan, penolakan pembangunan gereja, penganiayaan orang Kristen sampai saat ini pun masih terjadi Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi mungkinkah ke depan itu akan terjadi lebih buruk? Mungkin saja. Zaman gereja mula-mula saja terjadi penganiayaan yang lebih buruk. Apa privilege kita tidak mengalami penganiayaan yang lebih buruk? Mungkin. Dan dari firman Tuhan ini mengatakan bersiaplah, jangan heran, ya, jangan kaget, jangan bingung. Bersiaplah jadi martir Kristus, bersiaplah menjadi saksi Kristus yang setia. Kita menderita karena firman Tuhan, karena iman kita itu bukanlah penderitaan yang salah, bukanlah penderitaan yang hina, melainkan penderitaan yang agung, yang kudus, karena kita taat kepada firman Tuhan. Karena kita setia kepada Kristus, pasti ya banyak orang itu menghina kok. Kok kamu bisa tekun sih? Ya baca Alkitab, berdoa, sudahlah nggak usah ibadah ke gereja hari Minggu. Itu adalah penderitaan karena melayani Kristus, harus tetap setia. Selanjutnya 1 Yohanes 3 ayat 14, di situ dikatakan bahwa kita tahu kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Bahasa Inggrisnya ya. We know that we have passed out of death into life because we love the brothers. Whoever does not love abides in death.
Nah, di sini Yohanes menjelaskan dengan lebih jelas lagi bahwa kita itu sudah tahu. Hai orang-orang Kristen, ini adalah pengajaran yang lama, yang sudah tahu. Kita itu sudah diselamatkan, kita itu sudah berpindah dari maut kepada hidup. Karena apa? Karena kita punya bukti atau tanda, yaitu kita mengasihi saudara-saudara kita. Kita punya kehidupan yang penuh kasih kepada Kristus maupun kepada sesama. Itu adalah suatu bukti kita itu sudah berpindah dari maut menuju kehidupan. Dari kematian kekal menuju kehidupan yang kekal. Yaitu tandanya apa? We love the brothers. Kita mengasihi saudara-saudara kita. Ayat yang serupa dengan ayat ini, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes 5 ayat 24. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 24 kita baca bersama-sama. Ini adalah firman atau ayat yang serupa ya. Yohanes 5 ayat 24. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum karena ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sudah mengalami perpindahan rohani. Ya, ini adalah perpindahan rohani. Dan kita dikatakan ya oleh Yohanes kepada pembacanya itu adalah kita sudah tahu. Ya, kita sudah tahu kebenaran ini. Tetapi kenapa Yohanes memberitahu lagi? Kalau memang sudah tahu. Kita sudah tahu tentang Yesus, kita sudah tahu tentang gereja, kita sudah tahu tentang doktrin Alkitab, doktrin gereja, doktrin manusia, doktrin Roh Kudus, doktrin Kristus, dan lain-lain. Kenapa perlu dikasih tahu lagi? Supaya kita supaya kita sadar. Apa yang kita ketahui itu seringkali jadi pengetahuan yang di luar hidup kita. Tahu. Ya, tapi apakah sadar? Tidak sadar. Ya, tahu kita sedang disuntik vaksin gitu ya. Tapi sadar nggak? Sadarnya cuma di sini doang. Ya, tubuh kita nggak sadar kok ada vaksin. Nggak ngeh gitu ya. Tapi kita sudah tahu kita sudah divaksin. Sudah. Sadarnya ada di sini ya. Kemeng. Tapi di dalam tubuh kita ya kita nggak nyadari betul-betul vaksin itu bekerja seperti apa. Dan demikian juga kita banyak pengetahuan, tapi sadar nggak akan pengetahuan itu? Nah, untuk menyadarkan kita akan pengetahuan Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini Yohanes menjelaskan bahwa yaitu kita harus menyadari kebenaran ini dengan apa? Dengan melakukan tindakan. Saya tadi ketika membaca warta ya, ketika warta diberitakan, saya lihat warta ini gunanya untuk apa sih? Begitu banyak acara di gereja kita ya, banyak sekali acara. Itu adalah sebuah undangan untuk bertindak. Apa yang kamu ketahui ya, lakukan di dalam acara-acara yang dari Tuhan sendiri. Ini kan gereja Tuhan kan, ini rumah Tuhan. Maka kita tidak sembarangan untuk membuat acara. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini rumah Tuhan. Kita nggak boleh sembarangan membuat acara apapun. Karena apa? Karena acara apapun itu adalah wujud bagaimana kita melakukan apa yang sudah kita ketahui di dalam firman Tuhan. Ya, supaya kita sadar akan pengetahuan kita, butuh apa? Butuh tindakan, melakukan firman Tuhan. Ya, semakin kita lakukan firman Tuhan, semakin kita menyadari dan makan mengetahui kelimpahan kebenaran firman Tuhan. Yohanes jelaskan ajaran keselamatan tentang keselamatan adalah anugerah, yaitu dengan suatu istilah kita itu sudah pindah dari maut menuju kehidupan. From spiritual death to spiritual life. From the kingdom of Satan to the kingdom of God. Orang Kristen itu sudah mengenal dirinya. Kita itu sudah pindah tempat, pindah status, pindah identitas. Kita bukan manusia yang lama, kita sudah menjadi manusia yang baru di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita sudah bisa menjalani kehidupan di jalan kehidupan.
Apa buktinya kita sudah berpindah dari maut kepada hidup? Yaitu kita mengasihi saudara kita, mengasihi sesama kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kita semua, kita sudah dulunya kita sudah mati dalam pelanggaran dan dosa kita, sekarang kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes itu menjelaskan doktrin apa? Doktrin anugerah keselamatan. Doktrin apa? Doktrin justification by faith alone. Doktrin apa? Doktrin regenerasi. Ya, regenerasi, kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Kamu sudah pindah dari maut kepada hidup. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Karena kamu sudah mati kok rohani kamu. Bagaimana orang yang mati tiba-tiba bisa pindah tempat? Nggak mungkin, kecuali yang hidup memindahkan yang mati untuk menuju kehidupan. Rohani kita sudah mati, dan Tuhan yang membangkitkan kerohanian kita supaya kita hidup, supaya kita masuk ke dalam jalan kehidupan dan mengerjakan keselamatan kita. Itulah baru kita ada jasa kita, ada perbuatan kita, ada usaha kita, waktu kita menjalani jalan kehidupan tersebut. Tapi untuk pindah dari jalan kematian, masuk ke dalam jalan kehidupan, itu bukan hasil karya kita, melainkan pekerjaan Allah semata. Mempertobatkan orang, mengenal Kristus, percaya Kristus, itu bukan hasil usaha manusia, melainkan karya Roh Kudus 100%. Maka keselamatan di dalam Kristus itu bukan ditambah kemampuan kita, karena kita sudah mati, sekali lagi ya, kita itu mati. Orang-orang yang belum percaya Kristus itu mati, meskipun tubuhnya hidup. Nah, dengan mata ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengabarkan Injil. Dengan mata melihat bahwa orang ini kayaknya mati rohani deh. Oke lah, kita tebak-tebakan boleh kan ya. Kayaknya belum selamat dalam Kristus. Disitulah kita bisa mengabarkan Injil, membukakan kebenaran, tapi terserah dia mau percaya atau enggak, dan juga terserah Tuhan mau memberikan anugerah keselamatan atau tidak kepada dia. Itu bukan hak kita, itu bukan usaha kita, itu bukan kewenangan kita untuk mempertobatkan orang menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Itu seluruhnya pekerjaan 100% dari Roh Kudus. Kita menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Kita menolong mereka untuk melihat kebenaran. Ya, Yohanes mengingatkan kembali kepada kita bahwa anugerah keselamatan ini mendorong kita untuk melakukan hukum. Grace precedes law, ya. Anugerah mendahului perintah. Dapat anugerah keselamatan, kemudian melakukan perintah kasih, melakukan hukum kasih. Nah, buah keselamatan yang pertama itu apa? Kasih ya. Mari kita baca Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Nah, ini adalah suatu tanda ya, di mana kita sudah diselamatkan, perintah yang baru dari Yesus Kristus sendiri. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Seluruh tindakan kita itu didasarkan oleh kasih. Warta-warta yang diadakan oleh gereja, ini semua dasarnya adalah apa? Seharusnya dasarnya adalah kasih. Karena kita mengasihi umat Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan sendiri, maka kita buat acara yang penuh kasih, di mana orang bisa saling mengasihi juga. Nah, itulah yang menunjukkan kita itu adalah murid-murid Tuhan Yesus ya. Unik ya, Rasul kasih, yaitu Yohanes ya, disebut di dalam sejarah gereja, Yohanes adalah Rasul kasih. Dia menjelaskan tentang kasih. Penekanannya dalam seluruh tulisan-tulisannya adalah soal kasih. Dan bagaimana orang Kristen menunjukkan dirinya adalah orang Kristen, adalah pengikut Kristus, yaitu hidup penuh kasih. Ada kasih, ya, ada suatu pemberian, baik secara moral,
baik secara rohani maupun secara materi. Kita belajar untuk memberi. Itu namanya kasih kan ya. Kasih itu memberi. Di dalam 1 Korintus 13 itu penjelasan tentang kasih itu begitu limpah. Kita bisa membacanya, kasih itu apa? Kasih itu adalah segala yang baik. Dan di sini Yohanes menjelaskan ya, bukti kita sebagai orang Kristen bukanlah kita yang hebat, ya rajin berdoa, rajin baca Alkitab secara fenomena ya, tetapi tidak ada kasih di dalamnya. Melainkan kita hidup penuh kasih dan kasih itu mendorong kita untuk menjalankan disiplin-disiplin rohani. Kenapa sih kita giat di dalam beribadah, giat di dalam merenungkan firman Tuhan? Karena kita sedang mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Ini adalah perenungan ya. Di dalam firman Tuhan yang singkat ini, 2 ayat ini adalah perenungan bagaimana kita memikirkan tentang maut dan juga memikirkan tentang kehidupan. Kalau kita merenungkan tentang maut, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya kita hindari. Tidak ada orang yang tidak ingin dibebaskan dari kematian, baik secara fisik maupun secara rohani. Tetapi yang paling mudah kita mengerti adalah kematian secara fisik ya. Ya, kita pernah mengalami rasanya takut mati, ya kan? Baru-baru ini di Indonesia banyak kasus kematian ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kematian yang rumit sekaligus kematian yang sederhana. Kematian yang rumit adalah satu anggota polisi, ya. Itu satu anggota polisi saja membuat rumit seluruh Indonesia, ya. Karena apa? Kematiannya itu dilakukan oleh pejabat polisi di rumah petinggi polisi, terus banyak pengaturan yang licik mengubah semua ceritanya, alurnya, ya. Itu menjadi sebuah apa sih kalau kita ikuti, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang mengikuti juga. Ya seru ya ini kematian satu orang pemuda umur 27 tahun, seorang polisi, terus begitu banyak politiknya. Tetapi sebenarnya itu ya fakta dunia, kebenaran dunia. Tetapi seharusnya itu membawa kita untuk perenungan akan kematian. Kita diingatkan kembali bahwa manusia itu bisa mati dan akan mati secara fisik. Kita lemah. Ya, dan ketika kita menghadapi kematian, kita harus menghadapi dengan bagaimana? Ya. Kemudian ada juga kematian yang sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi membuat kita juga sedih ya. Saya juga sedih ketika baca berita itu di dalam 17 Agustusan ya, ada lomba apa? Panjat pangkal pinang ya. Ya, panjat apa? Pohon pinang ya. Panjat pinang ya. Seru kan? Seru. Ini ada pemuda, sekali lagi itu lomba untuk pemuda ya. Lomba untuk pemuda, manjat, naik ke atas, itu saja penuh kematian ya, resiko kematian. Kalau jatuh saja itu banyak kematian terjadi. Ini dia naik ke atas, kemudian di situ di daerah itu, pohon pinang itulah yang paling tinggi. Dan dia disambar petir, mati. Kematian yang aneh sih ya menurut saya. Lagi lomba happy-happy acara 17 Agustusan meninggal. Ada lagi juga ya ibu-ibu balap karung nih ya, habis melahirkan tapi 2 bulan setelah melahirkan si ibu ini, saya ingin meramaikan masyarakat sekitar, saya ikut lomba balap karung ya. Baru melahirkan udah loncat-loncat gitu ya dengan penuh tenaga, pingsan, masuk rumah sakit, mati. Kalau mau lihat kematian itu kita pasti nggak mau lah, hindari ya. Ngapain sih mati ya? Kalau bisa hidup lebih lama kenapa nggak hidup lebih lama? Terutama sehat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan akan kematian ini seharusnya membawa kita kepada kehidupan yang lebih bijaksana dan juga pencarian akan solusi. Waktu kita mati, kita itu akan lanjutnya kemana? Ya, lanjutnya kemana? Bagaimana kita menghadapi kematian yang natural itu? Bisa dengan sukacita juga. Kenapa kita menghadapi kelahiran semua orang bersukacita? Ya lahirnya normal ya. Tapi kematian ini, anggap ya kematian juga itu normal ya, karena sudah tua, ada sakit yang memang karena sudah tua. Bagaimana kita menghadapi kematian itu dengan siap, dengan hati yang tenang? Itu karena apa?
Ya karena kita sudah punya jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita punya solusi bahwa rohani kita sudah pindah dari maut kepada kehidupan, maka kita menghadapi kelahiran maupun kematian manusia yang secara fisik itu dengan tenang, dengan teguh, dengan kuat. Semua itu di dalam tangan Tuhan. Itulah kenapa kematian bagi orang Kristen itu bukanlah suatu penderitaan yang terlampau besar, melainkan suatu gerbang yang menuju ke surga. Maka kita kalau itu adalah suatu gerbang menuju ke tempat yang lebih baik, kita embrace that. Ya, kita memeluk kematian, ya sudah. Kalau memang sudah waktunya mati, mati. Kalau waktunya hidup, hidup dengan baik. Itu mempersiapkan kita ya. Kita belajar untuk siap. Itu perenungan akan kematian Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 tahun yang lalu kita sudah dihajar bahkan diajar oleh Tuhan dengan corona yang menimbulkan banyak kematian. Ayo, coba merenung kembali tentang kematian kita itu bagaimana. Di dalam Speak Antropologi kemarin Bapak Ibu Saudara sekalian itu menjelaskan ya, Pendeta Stephen Tong menjelaskan juga tentang manusia. Siapakah manusia itu? Sumber manusia itu dari mana? Kita perlu tahu. Dan tujuan akhir manusia itu kemana? Kita akan harus tahu. Kalau kita mengetahui siapakah diri kita, kita tahu sumber kita dari mana, dan kita tahu tujuan akhir kita akan kemana, maka kita akan menjalani proses kehidupan ini dengan baik dan bijaksana sebagai manusia seutuhnya di hadapan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama ya memikirkan dan juga mensyukuri anugerah keselamatan yang begitu besar, bahwa Tuhan itu sudah memberikan keselamatan kepada kita, membawa kita secara rohani ya, berpindah dari maut menuju hidup yang kekal. Jangan heran bila dunia membenci orang Kristen. Bila dunia menjauhi kita, menghina orang Kristen, menghancurkan gereja, mengabaikan kita, kita harus siap. Ya, itu kita harus siap. Itu adalah hal yang terburuk yang dialami orang Kristen. Maka konsep kita Bapak Ibu Saudara sekalian, dibenci itu biasa. Ya, tidak disukai orang itu biasa lah. Khususnya berkaitan dengan iman Kristen ya. Bukan karena dosa kita ya. Kitanya memang jengkel ya, menjengkelkan orang, nyebelin gitu ya, udah memang kita dijauhi orang. Tapi kalau kita sudah baik-baik, kita menjadi orang Kristen yang ngajakinnya ke gereja, bukan ngajakinnya main gitu ya, atau berbuat dosa, terus orang menjauhi kita. Apa sih ganggu-ganggu saya terus gitu ya, menolak kita, biasa. Ya nggak apa-apa. Kita dijauhi orang, dianggap orang aneh, ngajakinnya ke gereja terus ya. Di gereja tuh ada apa sih? Saya nggak dapat uang, nggak dapat nama gitu ya. Nggak apa-apa ya, kita dibenci orang itu nggak apa-apa. Tetapi ingat, kalau kita berbuat baik, taunya ada orang yang menghargai kita. Ya, menghargai kita, mengasihi kita, kita padahal mengabarkan Injil kepada mereka. Terus ada orang itu tersenyum, menghargai kita, terima kasih, memperhatikan saya. Itu adalah anugerah, itu privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita melayani Kristus, dibenci itu harus biasa. Bukan hal yang heboh, wah saya dibenci nih, kaget, saya gak mau melayani lagi lah. Kaget gitu ya, pelayanan di gereja itu orang-orangnya gini toh ya, wah aneh-aneh, unik-unik, antik-antik. Gak usah kaget, memang gitu ya, memang banyak pertentangan, banyak kesulitan, banyak gesekan. Itulah kenapa firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Kita saling mengasah, saling menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Jadi jangan heran kita dibenci oleh dunia yang membenci kekristenan, tetapi kalau dunia yang membenci kekristenan itu menerima kita, itu adalah anugerah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah lagu yang dibuat dari Mazmur 27 ayat 11. Mazmur itu mengatakan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Pemazmur memohon suatu permohonan yang rohani, yang baik, yaitu apa? Show me thy way. Tunjukkanlah aku jalanmu Tuhan, jalan kehidupan itu. Ya, jalan kehidupan itu tunjukkan kepadaku, tuntunlah aku di jalan yang rata.
ya, di jalan yang rata, oleh karena musuhku itu seringkali menyandung aku, mempersulit jalanku untuk bisa hidup serupa dengan Kristus, untuk bisa jalan di jalan Kristus. Maka tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Ini berarti kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, tunjukkan jalan. Di dunia ini hanya ada dua jalan, sederhana ya. Jalan Kristus atau jalan kematian. Kita sudah di dalam Kristus memiliki jalan Kristus. Nah, setelah itu kita mau menjalani di jalan Kristus itu yang penuh dengan kesulitan, penyangkalan diri, dan salib yang Tuhan berikan kita. Nah, lagu ini ya, tunjukkanlah jalanmu, oh Tuhanku, menyadarkan kita sudah diberi jalan kehidupan di dalam Yesus Kristus, dan kita akan menuju surga. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen, kita itu tahu siapakah diri kita. Kita itu bersumber dari Allah, kita sudah diberikan anugerah keselamatan, ditebus oleh Kristus, dan tujuan akhir kita itu adalah pasti ke surga. Pasti bersama dengan Yesus Kristus. Tetapi kita masih hidup di dalam dunia ini. Maka dari itu, dunia ini penuh dengan pilihan-pilihan. Ya, penuh dengan pilihan, ya dua jalan pilihan ya. Apakah kita memilih jalan yang salah ataukah jalan yang benar? Jalan di mana Yesus berjalan ataupun jalan di mana kehendak kita sendiri yang jadi, bukan kehendak Tuhan. Dengan berjalan di jalan Tuhan, kita sedang mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, kiranya kita bisa diberikan terus bijaksana ya. Ketika ada pilihan di depan kita, kita bisa memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Sebagai orang Kristen kita tidak pilih lagi mana yang baik, mana yang buruk. Bukan lagi. Sebagai orang Kristen kita memilih lagi mana yang lebih baik di antara semua yang baik. Ya, dengan dasar kebenaran firman Tuhan kita melihat semua pilihan itu. Kalau yang baik dengan baik, ya kita tidak akan terlalu sulit memilihnya. Ini baik. Ya kita cari yang lebih baik. Ya. Tetapi orang-orang yang tidak mengerti kebenaran dan kebaikan itu mereka masih pilih, saya pilih yang buruk atau yang baik gitu ya. Orang Kristen harus lebih maju lagi. Ya, kita sudah menolak semua hal yang berdosa, semua hal yang buruk. Kita pilih yang baik di antara yang baik. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita boleh sungguh-sungguh percaya segala pilihan kita itu sudah di tangan Tuhan. Segala pilihan kita itu sudah di tangan Tuhan yang berdaulat. Karena kita sudah menggumulkannya. Maka marilah kita berjalan Bapak Ibu saudara sekalian bersama dengan Tuhan sambil memegang tangan Tuhan dan melihat kepada Kristus untuk memilih segala pilihan yang ada di depan kita di masa yang depan kita. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memanggil kami untuk merayakan hari Sabat. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang baik, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Dan juga Allah yang memberikan kami kehendak bebas, di mana di dalam dunia ini kami bisa memilih jalan-jalan yang ada di depan kami. Ampunilah kami Tuhan atas dosa-dosa kami, kiranya kami boleh senantiasa berjalan di jalan Tuhan, jalan yang baik, jalan yang benar, meskipun ada kesulitan dan tantangan ketika kami menaati firman Tuhan, kiranya Tuhan yang kuatkan kami dan Tuhan yang pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.